سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام الترمذي وشارحها بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال عن الحسن بن علي سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن ما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراح شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدر من لقيه بالسلام. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari yang berkah ini Allah kembali memberikan kita kesempatan untuk duduk bersama di rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala guna rangka kita melanjutkan kajian kita di setiap bulannya, yaitu pembacaan Syama'il An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembacaan hadis-hadis yang berkaitan dengan kepribadian Nabi, dengan keseharian Nabi,
dengan akhlak mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita masih di dalam hadis riwayat cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kita berada di tengah hadis. Kita berada di tengah hadis. Jadi biar, karena pertemuan terakhir 2 bulan yang lalu, karena bulan kemarin kita tidak bisa datang, kebetulan ada rezeki umroh, berkunjung ke Baitullah, tidak bisa datang ke Bangka. Jadi biar kajiannya nyambung, biar hadisnya nyambung, kita ulang sedikit, kita sebutkan lagi bahwasannya hadis yang kita baca ini riwayat cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hasan bertanya kepada pamannya, saudara ibunya atau saudara tiri ibunya yang bernama Hindun bin Abi Halah. Hindun ini putra Siti Khadijah dari selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya apa? Bertanya tentang sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab sama pamannya, dan alhamdulillah kita udah bahas sebagian jawaban tersebut tentang sifat Nabi Muhammad. Malam hari ini kita akan mendengarkan lanjutan dari sifat Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh sahabat Hasan bin Ali bin Abi Thalib dari pamannya Hindun bin Abi Halah. Apa kata beliau? Termasuk daripada postur tubuh Nabi Muhammad atau yang ada pada bagian Nabi Muhammad, kathal lihyah. Nabi Muhammad itu memiliki jenggot yang tebal. Al-lihyah itu jenggot. Lihyah, kenapa bulu yang di sini dinamakan atau diberi nama lihyah dalam bahasa Arab? Karena tulang ini, tulang rahang ini, itu namanya liha. Bahasa Arabnya liha. Ini. Jadi bulu yang ada, rambut yang ada di tulang tersebut diberilah nama lihyatun. Jadi ini sekali lagi sering kita singgung ini pembahasan, bahwasanya bahasa Arab ini sangat luas. Bulu saja dalam muka, di muka kita ada berapa bulu, ada berapa rambut, itu beda-beda. Misalkan yang di kepala, sya'run, rambut, rambut ini bagian belakang, bagian depan itu beda. Ada lagi istilah khusus. Bagian depan itu namanya nasiyah. Bagian depan dari rambut, bagian belakang lupa al-faqirah. Bagian depan itu namanya nasiyah. Nasiyah, bagian depan. Ini. Seluruhnya dinamakan sya'run, rambut, tapi bagian depan nasiyah, bagian belakang lain lagi, rambut. Kemudian yang di muka kita ada alis, hajib. Alis, ini alis kan? Ada bulu mata, ashfar, bulu mata. Untuk orang yang alisnya nyambung, ada lagi istilahnya, artinya alisnya tebal. Akron, akron itu artinya orang itu memiliki alis yang tebal dan nyambung. Itu bahasa Arab. Kumis, syaribun. Ini sengaja kita bahas biar kita muncul, karena masyaallah hadirin, bahasa Arab itu kata Nabi, ini perintah dari Nabi ya, perintah dari Nabi. Ahibbul Arabiyah, cintailah bahasa Arab, kata Nabi. Itu dari Nabi Muhammad SAW, perintah untuk cinta dengan bahasa Arab. Jadi paling tidak kalau kita tidak menguasai bahasa Arab, jangan sampai kita nggak cinta dengan bahasa Arab.
Karena termasuk perintah Nabi Muhammad kita cinta kepada bahasa Arab. Yang mana ini sudah mulai terkikis. Kalau ditanya atau orang bangga-banggaan sekarang ngomongnya bahasa Inggris, kan begitu. Wah, kalau udah ngomong bahasa Inggris kayak dia tuh orang paling hebat di dunia. Padahal itu bahasa bukan bahasa terhebat. Tapi kalau ada orang yang bisa bahasa Arab, nggak pede ngomong bahasa Arab, gitu. Sekarang Muslim padahal kita harus bangga. Kamus terbesar, kamus kosakata bahasa terbesar itu bahasa Arab. Baru-baru ini, kalau nggak salah di negara Imarat, kalau nggak salah, lupa Al-Fagir. Baru-baru ini kita dapat kabar ada organisasi mengumpulkan kosakata Arab. Ini kerjaan bukan satu orang, tapi puluhan bahkan ratusan ulama sastra Arab mengumpulkan semua kosakata Arab sampai lebih dari 50 jilid kamusnya. Kamusnya itu lebih dari 50 jilid. Diriwayatkan kalau nggak salah hampir udah selesai. Kemarin mereka buka perayaan, selesai membuat kamus tersebut. Kalau nggak salah sampai 75 jilid. Kamus kosakata bahasa Arab. Sampai 75 jilid mereka buat. 75 jilid. Coba kita cari kamus Inggris paling tebal, berapa jilid? Paling 1 jilid. Tebalnya mungkin tebal. Itu pun mungkin tebal tulisannya yang besar atau kertasnya yang tebal. Tidak ada seluas bahasa melebihi bahasa Arab. Oleh karena itu Allah katakan di dalam Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, Qur'anan Arabiyyah. Kenapa Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab? Karena bahasa Arab lah yang bisa menampung makna yang luas dari Al-Quranul Karim. Itu alasannya. Kita mau katakan bahasa yang fleksibel, masuk. Bahasa yang bisa seperti karet, kadang maknanya meluas, kadang sempit, fleksibel. Itu bahasa Arab. Makanya Allah katakan di Al-Quran, Qur'anan Arabiyyah. Kami turunkan Al-Quran Arabiyyum mubin. Di ayat lain Allah tambahi dengan mubin. Artinya bahasa Arab lah yang bisa menjelaskan apa maksud dari makna Al-Quran. Itu cuma bahasa Arab. Makanya kita kalau punya anak, ajari mereka bahasa Arab. Suruh mereka belajar bahasa Arab. Paling tidak kita cinta dengan bahasa Arab. Kita enggak menguasai bahasa Arab, oke. Kita cinta tapi dengan bahasa Arab. Kita suka dengan bahasa Arab. Karena pertama itu perintah Nabi besar Muhammad SAW. Kata Nabi, karena aku dari orang Arab. Alasan kalian cinta dengan bahasa Arab. Al-Quran bahasanya bahasa Arab, kata Nabi. Dan nanti bahasa kalian di surga itu bahasa Arab. Tapi jangan sedih. Oh Habib, aku tidak bisa bahasa Arab, tidak masuk surga berarti. Tidak. Kalau udah masuk surga bisa pasti nanti bahasa. Jadi yang nggak bisa bahasa Arab di dunia, bisanya cuma bahasa Bangka, misalkan, atau bahasa Palembang, itu nanti insya Allah ketika masuk surga bisa langsung bahasa Arab. Nggak ada di Arab di surga itu bahasa Bangka, Palembang, nggak ada. Bapak itu lupa semua nanti bahasa Bangka. Bahasa Palembang kan, lughatu ahlil jannah al-arabiyyah. Jadi kalau kita bangga dengan bahasa Inggris, bangga dengan bahasa lain, malu kalau kita nggak bangga dengan bahasa Arab. Yang kita bangga-banggakan itu bahasa penghuni neraka nanti. Maksudnya banyak masuk ke neraka. Tapi mempelajari bahasa luar boleh. Bahkan Nabi menganjurkan. Nabi memerintahkan beberapa sahabat untuk belajar bahasa Suryaniyah. Nabi perintahkan beberapa sahabat untuk belajar bahasa Suryaniyah agar tahu, biar kita nggak ketipu, kata Nabi. Bahasa Yahudi harus kita pelajari. Nah, begitu. Mempelajari bahasa lain tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi cinta dengan bahasa lain tanpa kita cinta kepada bahasa Arab, itu yang masalah. Cintai bahasa Arab, junjung tinggi bahasa Arab, agungkan bahasa Arab,
tapi tidak menutup kemungkinan kita boleh mempelajari, menguasai bahasa-bahasa lain, gitu. Jadi bahasa Arab ini luas. Al-lihyah adalah bulu yang ada di bagian sini. Jenggot bahasa kita. Bulu yang di bagian sini itu namanya bukan lihyah. Itu namanya arid. Sini, dari batas ujung kuping sampai ke sini mungkin berapa senti cuman ya. Itu bahasanya beda. Istilahnya beda. Aridun. Kumis tadi kita bilang syaribun, kumis. Ujung kumis itu syanab. Kadang kan kumis kalau lagi panjang, ujungnya itu panjang ya, ujungnya panjang. Nah, ujung kumis kanan kiri ini itu bahasa Arabnya syanabun. Beda lagi. Bulu ini anfaqatun. Jadi itu luasnya bahasa Arab. Setiap tempat itu bahasanya beda. Saking luasnya bahasa Arab. Kathalihya, beliau riwayatkan si Nabi itu jenggotnya panjang dan memanjangkan jenggot itu termasuk sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita kira oh ini panjang jenggotnya berarti akidahnya begini, jangan. Karena jenggot panjang itu termasuk sunnah Nabi besar Muhammad. Tapi kata sahabat, Nabi itu tidak pernah panjang jenggotnya melebihi 1 genggaman tangan. Artinya begini, ini termasuk sebagian sahabat menyebutkan, kalau jenggot Nabi dipegang, sudah ada yang melebihi tangan beliau, itu dipotong sama Nabi Muhammad. Begitu. Jadi digenggam, ya. Ada yang keluar dari tangan ini, itu dipotong sama Nabi. Dipotong sama Nabi. Beliau kumisnya panjang, tapi bukan arti sampai menutupi bibir. Bahkan beliau pernah menegur Bilal. Bilal itu sahabat Nabi, kumisnya panjang gak keurus. Akhirnya pas lagi makan, minyaknya nempel ke situ. Kata Nabi, wahai Bilal, rapikan kumisnya. Diperintahkan sama Nabi, kalau dulu gak ada mesin cukur yang ada ukuran 1 senti. Nah, sama Nabi diajari pakai siwak. Jadi disuruh gini sama Nabi. Nah, yang di sini suruh potong. Itu ajaran Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Sampai ngajari cara gunting, cara nipisi kumis Nabi ajari. Perhatian Nabi kepada kebersihan itu luar biasa. Jadi sekali lagi, salah 1000 kali salah kalau ada orang yang menggambarkan Islam dengan pakaian tidak rapi, kodol, compang-camping, tidak ganti berhari-hari, dia katakan inilah tasawuf, inilah Islam, inilah syariat Nabi Muhammad. Itu salah 1000 kali salah, bukan 1 kali salah, 1000 kali. Karena nggak ada dalam hadis Nabi Muhammad itu kodol tuh nggak ada. Paling rapinya orang Nabi kita, Nabi Muhammad. Bahkan sampai nyukur kumis saja itu Nabi ajari kepada sahabat-sahabatnya. Begini caranya kata Nabi, wahai Bilal, masukkan siwak, yang keluar dari siwak itu potong. Jangan sampai kumismu itu menutupi bibir. Ini sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau panjang jenggotnya, tapi tidak pernah melebihi 1 genggaman. Dan beliau panjang jenggotnya, rapi diurus. Seperti masalah rambut. Kita katakan rambut Nabi panjang, tapi panjangnya rambut Nabi diurus. Seminggu sekali, seminggu 2 kali beliau kasih minyak. Itu Nabi. Jenggot juga begitu, diurus sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan sahlal khaddain. Nabi itu pipinya tidak tembem. Pipinya nggak tembem. Agak sedikit tirus, tapi nggak terlalu cekung. Nggak cekung, nggak tembem. Itu pipi Nabi Muhammad SAW. Dhali al-fam, beliau memiliki mulut yang luas, yang besar. Menunjukkan kata ulama bahwasannya biasanya
orang yang mulutnya lebar itu gampang dalam menguasai makharijil huruf. Yang mulutnya lebar, yang mulutnya besar, itu biasanya gampang dalam menguasai makharijil huruf, sehingga lebih fasih ketika mengucapkan huruf hijaiyah ketika dia membaca Al-Quranul Karim. Tapi ya kalau dia nggak belajar, nggak fasih juga, harus belajar, kan begitu. Cuman lebih cepat untuk fasih dalam mengucapkan huruf hijaiyah ketika orang itu memiliki mulut yang besar. Begitulah mulut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kan ada yang mulutnya itu kecil gitu, tapi rata-rata yang mulut kecil ini kalau ngomong nyakiti hati. Mulutnya kecil tapi kalau ngomong pedas. Nah, mulut Nabi enggak kecil seperti itu. Mulut Nabi lebar, dan lebar ini menunjukkan beliau fasih. Terbukti dengan nyatanya beliau orang yang paling fasih. Beliau sendiri yang mengatakan, ana afsahu man nataqa bid-dhad. Kata Nabi, aku orang yang paling fasih dalam mengucapkan huruf dhad. Kenapa kata ulama Nabi nyebutkan huruf dhad, bukan ra, bukan tha, bukan sin, bukan shin, tapi yang Nabi hurufkan huruf dhad. Kalau kita baca Quran waladdallin itu, karena memang huruf dhad ini paling susahnya huruf. Kita pas belajar di Mekah dulu, alhamdulillah pernah ngambil daurah 1 jam. Belajar 1 jam itu cuman untuk mempelajari huruf dhad. Susah. Waktu itu kita bertemu dengan Syekh Al-Muqri Abdul Malik. Semua imam di Mekah Madinah sekarang itu murid beliau, Syekh Abdul Malik. Nah, masih hidup alhamdulillah, panjang umurnya, asli India. Semua imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu rata-rata murid beliau semua yang sekarang. Hafal Quran, anak-anaknya semua hafal Quran dan fasih. Pernah datang ke Pondok Abuya, pondok kita. Kita duduk belajar huruf dhad. Hampir 1 jam masih belum kita menguasainya. Kata beliau, memang huruf yang paling susah disebutkan huruf dhad. Kalau kita ini biasanya huruf dhad itu katanya seperti dal mufakham, dal yang ditebalkan, walad dolin. Nah, itu sebenarnya, tapi ini termasuk yang dima'fu, yang dimaafkan. Artinya tidak sampai sholatnya nggak sah, tidak. Karena saking susahnya. Walad, kadang kita kalau baca Fatihah walad dolin, kayak dal cuman di do gitu, di o. Kayak dal cuman dikasih o, walad dolin. Apa bedanya sama dal? Padahal dal dan do itu beda. Huruf dhad itu tengah-tengah antara dal dan dha. Memang susah, Pak. 1 jam itu kita masih nggak pede untuk ngetes diri sendiri depan guru tersebut. Itulah hikmahnya dalam hadis Nabi mengatakan, aku orang yang paling fasih dalam mengucapkan huruf dhad. Jadi kalau huruf tersusah saja aku yang paling fasih, apalagi huruf-huruf yang lain, begitu. Jadi beliau orang yang paling fasih. Salah satu penyebabnya atau salah satu wasilahnya, Allah berikan beliau mulut yang lebar. Jadi fasih dalam memainkan lidah ketika mengeluarkan makharijil huruf. Dan ini penting, termasuk ilmu paling tidak dalam pembacaan surat Al-Fatihah kita harus benar. Paling tidak itu. Kadang jadi imam tapi bacaan Fatihahnya masih kalang kabut. Nah, kita harus perbaiki itu. Dan itu juga termasuk sunnah Nabi Muhammad, perintah Nabi Muhammad. Jawwidul Quran, kata Nabi.
Jawidu Al-Quran, bacalah Al-Quran dengan tajwid, kata Nabi Muhammad. Tak perlu sampai menguasai semuanya, tentu tidak wajib, tapi paling tidak bacaan kita benar, tidak merubah makna, itu yang terpenting. Karena kata ulama, kalau sampai bacaan Fatihah kita salah dan merubah makna Fatihah, solat kita tidak sah. Fatihahnya tidak sah. Kalau Fatihah tidak sah, solatnya tidak sah. Jadi minimal, paling tidak kita tidak merubah makna Al-Fatihah. Itu minimal. Tidak merubah makna Al-Fatihah. Sehingga salat kita sah dan diterima insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali al-fam, jadi Nabi memiliki mulut yang besar. Mufallajal asnan, Allah kasih lagi penyebab kedua. Beliau memiliki gigi yang ada renggangnya. Di mana renggangnya? Bukan semua gigi Nabi renggang, bukan. Bainas sanaya, ulama khilaf. Ada yang mengatakan renggangnya itu dari gigi taring ke gigi tengah, dari taring ke tengah. Jadi dua gigi depan, sebelahnya taring. Nah, antara taring dan gigi depan, kanan kiri itu ada renggang sedikit di gigi Nabi Muhammad SAW. Jadi mungkin bapak nggak tahu sifat gigi istri bapak kayak gimana. Nggak tahu aku Habib, gigi istriku kayak gimana. Apalagi udah lama nggak dilihat sama dia, misalkan. Mungkin kita nggak tahu gigi anak kita gimana. Tapi sahabat, gigi Nabi Muhammad mereka tahu. Sampai renggang yang ada pada gigi Nabi mereka tahu. Dan mereka tidak anggap itu sepele sehingga mereka riwayatkan kepada kita. Kalau mereka anggap itu sepele, hal yang biasa tentang kerenggangan gigi Nabi Muhammad, itu nggak mungkin mereka riwayatkan. Kenapa mereka capek-capek meriwayatkan? Ini bukti bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah bahwasannya hal-hal yang berkaitan dengan Nabi itu bukan hal yang sepele. Bukan hal yang sepele. Yang berkaitan dengan Nabi, apapun itu, itulah hal yang paling istimewa. Dan kalau kita mau jadi orang yang istimewa di mata Nabi, kita harus tahu hal-hal yang istimewa bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kerenggangan gigi Nabi itu sepele di mata sahabat, tidak mungkin mereka riwayatkan. Umpama mereka tahu perhatian gigi Nabi renggang, tapi kata mereka ini sepele, gak mungkin ada riwayatnya sampai sekarang. Artinya apa? Tidak ada yang sepele untuk hal-hal yang berkaitan dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita nih ngaji apa, kok bahas pipi, bahas jenggot, bahas mulut. Jangan kita berpikiran, oh nggak ada faedahnya ini. Hati-hati. Yang kita bahas bukan pipi sembarang orang. Yang kita bahas bukan jenggot sembarang orang. Yang kita bahas bukan gigi sembarangan orang. Yang kita niatkan, yang kita tuju dari kajian ini bukan hanya mengetahui sifat zahir, tapi insya Allah membekas dalam pikiran kita, membekas di benak kita, membekas di lintasan kita, sehingga kita bisa bertemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat lagi niat kita awal dulu ketika mempelajari kitab ini, agar bisa menkhayalkan Nabi Muhammad, agar bisa hidup keseharian kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daqiqal masrubah, beliau memiliki bulu di bagian dada yang mana bulu di bagian dada ini tidak tebal. Jadi begini kata sahabat, bulu bagian, jadi sampai bulu dada Nabi mereka riwayatkan. Bulu bagian dada Nabi, di bagian atas dada Nabi itu lebat bulunya, bagian atas. Tapi ketika turun ke perut itu seperti garis, itu arti daqiqal masrubah. Jadi di bagian perut Nabi itu tidak ada bulu, hanya di tengahnya saja sampai ke pusat Nabi Muhammad SAW.
Jadi tebal di sini. Ketika turun dari dada cuman seperti satu garis yang nyambung ke pusat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi safa'il fiddah. Kata sahabat Hindun, Nabi memiliki leher yang sangat indah. Saking indahnya leher Nabi itu, kata beliau, seperti putihnya itu seperti perak murni. Putih, indah lehernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu'tadilal khalq, semua anggota tubuh Nabi itu rata. Bagaimana rata? Begini. Kepala beliau tidak kebesaran untuk badan Nabi, juga tidak kekecilan untuk badan Nabi. Badan beliau tidak kebesaran untuk kepalanya, juga tidak kekecilan untuk kepalanya. Tangan Nabi tidak kecil untuk badannya Nabi, kaki Nabi juga begitu. Kadang kita ada lihat orang, ini tentunya bukan kita menghina semua ciptaan Allah, cuman biar kita tahu kesempurnaan Nabi Muhammad. Jadi kadang harus dibandingkan. Jadi kita ini bukan bandingkan untuk menghina, tidak ya. Ini kan semua ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah bagus, cuman kadang butuh kita banding-bandingkan agar kita tahu betapa mulianya badan Nabi Muhammad SAW. Kadang ada orang yang badannya besar, kakinya kecil. Semua rata misalkan, badannya pas, kakinya pas, telapak kakinya kecil. Kadang ada orang begitu, gemuk tapi telapak kakinya kecil. Kadang ada orang yang tidak gemuk, telapak kakinya besar. Kadang ada yang berisi badannya, pahanya kecil sekali. Itu tidak ada pada Nabi Muhammad. Jadi kalau kita melihat tubuh Nabi Muhammad dari atas sampai bawah, kita akan merasakan sebuah kesinkronan yang sangat luar biasa. Dari kepala ke badan beliau, dari badan, tangan kanan kiri, dari tangan ke paha beliau, ke kaki beliau, itu semua rata, sama. Kaki pas untuk perut, perut pas untuk dada, dada pas untuk tangan kanan kiri, badan pas untuk kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saking sempurnanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badinun mutamasikun, Nabi diriwayatkan badannya berisi, badin artinya tidak kurus. Tidak kurus, juga beliau tidak kegemukan. Sawaul batnu was sadru, perut dan dada beliau itu rata, artinya tidak buncit perutnya. Perut dan dada beliau rata. Beliau tidak kurus, beliau berisi badannya, tapi tidak sampai berlebihan sehingga misalkan gobior gitu, atau perutnya saja besar, tidak. Rata, mutamasik, arti mutamasik itu mantap. Sampai-sampai diriwayatkan Nabi itu pernah bergulat. Gulat, kita tahu itu gulat itu musara'ah. Gulat itu termasuk olahraga yang pernah dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi bukan gulat-gulat sekarang ya. Jangan kita bandingkan. Gulat yang buka aurat, gulat yang sama perempuan, nah bukan. Gulat atau bahasa Arabnya musara'ah itu termasuk olahraga yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Beliau ketika diutus sama Allah, waktu itu di kota Mekah ada seorang laki-laki yang terkenal sebagai pegulat, juara bertahan. Itu di Mekah pernah ada yang mengalahkan dia. Bernama Rukana, namanya Rukana. Rukana ini juara bertahan, tidak pernah kalah. Setiap bulan tidak pernah kalah. Rukana. Diriwayatkan saking kuatnya Rukana itu kalau dia diri di atas karpet, 30 orang tidak bisa menggoyangkan karpet itu. Saking apa? Saking keker kuatnya itu. 30 orang tidak bisa goyangkan karpet itu. Di
diajak masuk Islam oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi, wahai Rukanah, ayo masuk Islam. Rukanah gak mau masuk Islam, tapi dia pengen ngetes Nabi. Wahai Muhammad, kalau kau mendatangkan bukti yang kuat bahwasannya yang kau ajak itu adalah agama yang benar, maka aku akan menerima ajakanmu, wahai Muhammad. Apa buktinya kau itu utusan Allah? Kalau ada bukti yang akurat, yang kuat, aku akan iman, kata Rukanah. Nabi mikir, Nabi lihat, oh Rukanah ini pegulat. Berarti buktinya apa? Gulat. Kata Nabi, wahai Rukanah, ara'aita in sara'tuka, apakah kalau umpama aku bisa mengalahkanmu, itu cukup untuk menjadi bukti? Rukanah ini juara bertahan, paling kuat. Dia merasa tidak mungkin Muhammad bisa mengalahkan dia. Iya, kata Rukanah, kalau kau bisa mengalahkan aku, wahai Muhammad, karena itu sangat mustahil, maka itu adalah bukti yang paling kuat. Ayo, kata Nabi, bulat. Subhanallah, kata sahabat, tidak lama Rukanah dibanting sama Nabi Muhammad SAW. Rukanah yang kalau diri di satu karpet 30 orang tidak bisa goyangkan karpet itu. Dibanting sama Nabi. Rukanah bengong, nggak percaya, ini mustahil. Minta ronde kedua. Wahai Muhammad, lagi coba. Mungkin kebetulan, mungkin aku kepleset, mungkin licin, apa-apalah alasannya. Kata Nabi, ayo ronde kedua, Pak. Ronde kedua dibanting lagi sama Nabi, masih nggak percaya, minta ronde ketiga. Dibanting lagi sama Nabi, baru dia percaya. Di riwayat langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Karena ini bukan orang sembarangan, tidak mungkin ada orang yang bisa ngalahkan aku kecuali orang itu betul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung masuk Islam. Di riwayat lain tidak, nanti masuk Islamnya. Tapi kedua riwayat sepakat Rukanah menjadi sahabat Nabi besar Muhammad SAW, pegulat Mekah yang terkenal. Dibanting sama Nabi. Artinya beliau memiliki badan, dan kata ulama, badan Nabi dari muda sampai tua ya begitu, nggak berubah, tetap kuat. Beliau itu diberikan kekuatan oleh Allah yang sangat luar biasa. Fisik beliau kuat, bahkan maaf, dalam kekuatan berhubungan dengan istri, itu kata Nabi, aku diberikan oleh Allah kekuatan 30 orang. 30 orang. Ini Nabi yang ngomong dalam hadis. Dalam kekuatan berhubungan dengan istri, aku diberi kekuatan 30 orang, kata Nabi. Makanya diriwayatkan, pernah Nabi satu malam itu mengelilingi semua istrinya. Kalau istrinya 9, berarti 9 kali dalam satu malam. Siapa yang kuat 9 kali satu malam? Itu Nabi Muhammad. Kita nanti itu di surga diberikan sama Allah, jangan takut. Nanti di surga kata Nabi, kita akan diberikan 40 kekuatan Bani Adam untuk hubungan suami istri di surga. Di dunia belum. Di dunia belum. Nabi udah diberikan sama Allah kekuatan di situ. Luar biasa. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'idu ma bainal mankibain. Beliau memiliki badan yang jauh antara bahu ke bahu, lebar, kekar. Dhakhmul qaradis, kepala beliau besar. Pernah kita sebutkan bahwasanya kepala besar menunjukkan lebih cerdas. Anwarul mutajarrad, selain bagian tadi, bagian dada, bagian jenggot, itu Nabi tidak memiliki bulu, artinya nggak ada bulunya. Mausul ma bainal labbati wasurrah bi sya'rin yajri kal khad. Nah, jadi antara bulu dada dan pusat itu disambung dengan bulu, antara dada dan pusat itu disambung dengan bulu, artinya di perut dengan bulu yang seperti garis, cuman sampai ke pusat. Arya thadyen wal batni masih wadalik. Bagian dada Nabi, bagian ini
dan bagian perut kanan kiri itu enggak ada bulunya. Jadi dada beliau bulu, ketika turun ke perut cuman garis, kanan kiri perut itu enggak ada bulu. Asy'arudz dzira'ain wal mankibain wa 'ali sadr. 3 tempat yang Nabi banyak bulu. Pertama, tadi di bagian dada, 'ali sadr, bagian dada atas, di situ banyak bulu. Kemudian al mankibain, bagian bahu. Ini bagian yang banyak bulunya Nabi Muhammad. Wadzira'ain, yang kedua di bagian tangan sini. Itu banyak bulu. Jadi 3 tempat ini itu paling banyak bulu di tubuh Nabi Muhammad. Dada bagian atas, kemudian bahu kanan kiri, wadzira'ain, dan lengan bagian depan sini. Itu tempat yang banyak bulu. Tawiluz zandain rahbur ra. Tawiluz zandain. Az-zandain adalah tulang sini, tempat kita meletakkan jam. Sini. Ini namanya tulang zandain. Nah, ini lebar. Tangan beliau itu lebar. Jadi dari tulang ke sini, kanan ke kiri, itu panjang atau lebar. Zand. Rahbur rah, beliau memiliki telapak tangan yang lebar. Telapak tangan beliau lebar, menunjukkan, kata ulama, lebarnya telapak tangan Nabi ini hissan, bentuknya, wa makna, dan dermawannya, menunjukkan juga beliau orang yang sangat dermawan. Itu nanti pembahasan khusus tentang kedermawanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syathnul kaffain wal qadamain, sa'ilul atraf, khumsanul akhmasain. Beliau memiliki telapak tangan syathan, yang agak kasar, telapak kaki yang agak kasar. Tapi ini bukan artinya kasar seperti kita, keras gitu, enggak, Pak? Bapak kalau sering nyangkul ke kebun itu kan tangannya kasar. Jangan, tangan Nabi caku ini. Bukan. Karena di riwayat lain, Anas bin Malik, beliau mengatakan, ma masistu dibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulillah. Kata Anas bin Malik, aku enggak pernah menyentuh yang lebih lembut dari tangan Nabi, bahkan lebih lembut dari sutra. Sutra itu bahan yang paling lembut. Kata Anas, tangan Nabi lebih lembut dari sutra. Terus apa maksud ini? Kok di sini disebutkan tangan beliau kasar? Kata ulama, maksud sahabat Hindun, beliau ingin menyampaikan pesan kepada Hasan dan kepada kita, bahwasanya Nabi itu pekerja keras. Itu maksudnya. Beliau itu suka kerja, bukan orang yang manja. Bukan, Nabi bukan orang yang manja, Pak. Beliau, Sayyidah Aisyah mengatakan, Nabi kalau di rumah lihat bajunya ada yang bolong, Nabi jahit sendiri. Sendalnya putus, Nabi jahit sendiri. Rumah kotor, istrinya sibuk, Nabi ikut menyapu. Sahabat ada gotong royong, peperangan Khandaq, menggali parit, Nabi ikut menggali. Bangun masjid, Nabi ikut bangun masjid. Ikut kerja. Itu Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Jadi Hindun ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW memiliki tangan yang kasar, artinya pekerja keras, bukan orang yang tidak mau kerja. Bukan itu Nabi besar Muhammad SAW. Sa'ilul atraf, beliau memiliki ujung tangan yang lentik, bahasa kita. Jadi jarinya itu, ujung-ujungnya itu cantik, rapi. Khumsanul akhmasain, beliau memiliki kaki yang tidak rata. Jadi ketika kadang ada orang itu kan yang kakinya itu, kaki ini kaki, maaf ini kaki misalkan, ada orang yang kakinya kan rata gini. Nabi tidak, kakinya agak melengkung sedikit. Ada orang yang melengkung, Nabi agak melengkung, agak cekok ke atas sedikit, tidak rata begitu. Tidak. Itu kaki Nabi Muhammad SAW. Yambu anhalma, jadi kalau Nabi jalan di atas air, air bisa ada di situ, artinya enggak keinjak sama Nabi Muhammad SAW. Idza zala qal'an yakhtu takaffiyan wa yamshi hauna. Nabi kalau jalan itu jalannya mantap seperti yang sudah kita riwayatkan,
tapi jalannya santai. Jadi injakan telapak kaki Nabi Muhammad mantap, tapi jalannya santai, tidak berlebihan. Dari ulmisyah, dari ulmisyah artinya santai jalannya. Idza masya ka'annama yanhattu min sabab. Nabi kalau jalan itu seperti orang yang turun dari daratan tinggi. Itu pernah juga kita jelaskan. Artinya menunjukkan orang yang jalan penuh dengan semangat. Kalau dari daratan tinggi jalannya letoy, kepleset, apalagi musim hujan ini, kan gitu. Musim hujan jalan di tempat licin dari tempat yang tinggi, pasti harus mantap jalannya. Seperti itulah jalan Nabi Muhammad, menunjukkan orang yang penuh dengan semangat. Jadi kalau kita melihat Nabi jalan, ini menunjukkan Nabi ini orangnya penuh dengan semangat, bukan orang yang lesu, letoy, lemas, bukan Nabi Muhammad. Jalannya mantap. Wa idzal tafata jami'an. Nabi kalau menoleh, semua ikut menoleh. Ini menunjukkan kerendahan hati. Kadang orang kalau sombong dipanggil, nggak mau noleh dia, ngelirik. Itu termasuk tanda sombong. Nabi tidak. Nabi kalau dipanggil, beliau menoleh dengan keseluruhan, menunjukkan tawadhu, rendah hati Nabi besar Muhammad SAW. Khafidut taraf, pandangan beliau selalu ke bawah. Nawaruhu ilal ardi atwalu min nawarihi ila sama. Beliau lebih banyak melihat ke bawah daripada melihat ke atas, menunjukkan kerendahan hati. Bukan artinya Allah ada di atas, bukan. Allah tak butuh dengan tempat. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah enggak sama dengan makhluk. Allah enggak butuh dengan tempat, tapi menunjukkan kerendahan hati Nabi. Nabi tidak pernah melihat nyungak ke atas, tapi selalu menunduk ke bawah. Kebanyakan jullu nadharihi al-mulahadhah. Pandangan Nabi itu paling hanya melirik. Nabi itu cuma melihat gini. Enggak apa, maksudnya kalau melihat, tentunya ini kata sahabat, melihat hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Kalau dunia cuma dilirik sama Nabi. Lihat. Tidak menunjukkan orang yang cinta dunia, biasa begitu. Tapi kalau yang berkaitan dengan akhirat, Nabi orang yang paling cinta dengan hal tersebut. Yasuqu ashabah, beliau selalu menjadikan sahabat jalan di depan beliau. Ini termasuk adat Nabi Muhammad. Beliau tidak suka ada yang jalan di belakang Nabi. Jadi bagaimana sahabat ketika jalan bersama Nabi, itu di sebelah kanan atau di sebelah kiri sahabat. Misalkan full, sebelah kanan udah keramaian, sebelah kiri keramaian, disuruh di depan sama Nabi, di depan, jalannya di depan Nabi. Belakang itu kosong terus, nggak pernah ada yang jalan di belakang Nabi Muhammad. Alasannya macam-macam, salah satunya kata Nabi, yang di belakang khusus untuk malaikat. Jadi di belakang itu malaikat terus ada mengikuti Nabi Muhammad SAW, menjaga beliau. Dan juga alasannya menunjukkan kerendahan hati beliau. Orang kalau punya banyak pengikut, wah itu paling senang. Paling senang apa? Banyak yang ngikuti dia kalau jalan. Orang kalau udah punya pengikut, punya jabatan, jalan sendirian, gengsi. Harus banyak bodyguard, kan begitu? Nabi nggak gitu. Maka Sayyidina Umar bin Khattab, beliau ketika jadi Amirul Mukminin, banyak yang jalan di belakang beliau. Beliau cegah. Kata Sayyidina Umar, jangan sampai suara sendal kalian itu merusak hatiku. Jangan sampai suara sendal kalian merusak hatiku. Jangan sampai kalian bikin aku senang, aku punya pengikut, itu maksudnya. Jalan di depan atau jalan di samping. Begitu sahabat Nabi Muhammad. Gak pernah mereka itu menggiring pengikut-pengikut mereka. Tentunya kalau bukan berarti sekarang ada yang jalan, ada guru jalan di depan belakangnya murid, ini guru sombong, jangan kan begitu. Enggak mesti kan begitu, enggak mesti. Cuman begitu sunnah atau adat Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yabduru man laqiya bisalam, dan beliau selalu memulai salam, mengucapkan salam untuk orang yang ditemui oleh Nabi Muhammad. Jadi ketika ketemu dengan orang, beliau itu dia mengucapkan salam, menunjukkan tidak punya gengsi.
Kadang kita kan gengsi, Pak. Kalau dia nggak datang ke aku nggak datang ke dia. Nah, itu kadang gitu. Kalau dia nggak mengucapkan salam ke aku nggak mengucapkan salam ke dia. Kalau dia nggak senyum ke aku nggak mau senyum ke dia. Bukan itu sunnah akhlak Nabi Muhammad. Nabi, ini Nabi paling mulia makhluk. Itu kalau ketemu orang muslim mukmin, beliau dulu mengucapkan salam, assalamualaikum. Karena itulah yang paling afdal. Yang memulai salam, kata Nabi, al-badi'u afdalu. Yang memulai salam itu adalah yang paling afdal, walaupun hukumnya sunnah. Memulai salam itu hukumnya sunnah. Menjawab salam wajib. Menjawab salam wajib. Maka yang umpama ada orang masuk ke masjid, cuman bukan lagi di kajian ya. Kalau lagi di kajian dia mengucapkan salam, enggak wajib kita jawab karena mengganggu begitu. Kita lagi duduk biasa di masjid atau di rumah atau di pinggir jalan, duduk rame 10 orang, ada satu orang lewat mengucapkan salam, assalamualaikum. Enggak ada yang jawab 10 orang ini, semuanya dosa. 10-10-nya kena dosa. Karena menjawab salam dari seorang mukmin hukumnya wajib. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha, kata Allah, aw rudduha. Kalau kalian diberikan salam, jawab, kata Allah. Jawab yang sama atau lebih, begitu. Jadi hukum menjawab salam wajib. Tentunya kalau bukan perempuan yang boleh mengucapkan salam, perempuan diucapkan salam sama dia, wajib jawab, haram malahan itu. Itu haram. Sesama laki-laki atau sesama mahram, laki-laki, perempuan. Yang memulai salam hukumnya sunnah. Artinya umpama kita lagi duduk, satu orang lewat, dia tidak mengucapkan salam, tidak dosa dia. Karena mengucapkan salam hukumnya sunnah. Tapi menjawab salam hukumnya wajib, fardu kifayah. Kalau satu majlis tidak ada yang menjawab, satu majlis kena dosa. Tapi kalau satu menjawab cukup, semua tidak kena dosa. Ini kata ulama termasuk salah satu contoh. Ada ibadah sunnah tapi pahalanya melebihi ibadah wajib. Biasanya kan enggak. Ibadah wajib di atas ibadah sunnah. Puasa bulan Ramadan di atas pahala puasa Senin Kamis. Salat Isya di atas pahala salat witir. Salat subuh lebih besar pahalanya daripada salat duha. Karena yang wajib pasti lebih besar pahalanya daripada yang sunnah. Cuman ada beberapa masalah yang kebalikan. Ibadah sunnah tapi pahalanya lebih besar daripada ibadah wajib. Salah satunya ini salam. Ucapkan salam sunnah, jawab salam wajib, tapi pahalanya lebih banyak yang mengucapkan daripada yang menjawab. Kenapa? Karena yang mengucapkan menunjukkan orang yang tidak sombong. Dia mau, tidak gengsi, duluan. Maka dia menyebabkan orang dapat pahala ketika menjawab salam. Maka dia mendapatkan pahala lebih banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu duluan yang mengucapkan artinya tidak hina, Pak. Jangan kita tuh beranggapan kalau aku duluan mengucapkan salam aku hina. Martabat aku jatuh. Derajat aku akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Tidak. Yang penting kan kadang kita ini di zaman akhir mementingkan pandangan orang daripada pandangan syariat. Kita lebih mementingkan penilaian dari masyarakat daripada nilai dari Allah, dari Nabi Muhammad SAW. Yang penting Allah Nabi ridha, Allah Nabi memuliakan kita, maka kita akan mulia di hadapan manusia. Kalau sudah kita dimuliakan oleh Allah, oleh Nabi, otomatis kita akan dimuliakan oleh manusia. Tapi kalau kita dihina atau tidak dimuliakan sama Allah, na'udzubillah min dzalik. Jadi termasuk sunnah Nabi memulai salam. Dengan pembahasan salam ini selesailah hadis
yang kita bahas mungkin 3 kali pertemuan ini hadis karena panjang. Karena panjang 3 kali pertemuan selesai, yaitu hadis Hindun, anak tiri Nabi Muhammad SAW, dalam mensifati Nabi Muhammad. Dan perlu kita ketahui, beliau ini salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan tentang Nabi di satu hadis. Karena kita sebutkan cuman ada 3 sahabat yang hadis mereka paling panjang dalam meriwayatkan sifat Nabi Muhammad. Yang pertama ini Hindun ini, hadisnya kan panjang. Yang kedua riwayat Al-Imam Ali bin Abi Thalib, juga akan lewat. Yang ketiga riwayat Ummu Ma'bad, perempuan, enggak diriwayatkan di sini, enggak diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, cuman ada di kitab-kitab lain. 3 sahabat ini, 3 orang ini paling panjang dari sahabat lain dalam meriwayatkan hadis sifat Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang lain meriwayatkan cuman pendek-pendek. Kalau kita mau lihat, coba lihat hadis sebelumnya, sebelum-sebelumnya. Ada Anas mengatakan Nabi itu mukanya putih, udah stop. Ada Jabir yang mengatakan Nabi itu seperti bulan, stop. Ada Fulan mengatakan Nabi itu tangannya seperti sutra, stop. Begitu. Tidak detail, tidak banyak. Nah, yang banyak cuma 3 sahabat. Sahabat Hindun, sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Ummu Ma'bad, 2 laki-laki, 1 perempuan. Hindun dan Ali laki-laki, Ummu Ma'bad perempuan. Cuma 3 ini. Enggak ada sahabat lain yang panjang dalam meriwayatkan sifat syama'il Nabi Muhammad SAW. Alasannya udah kita sebut, bahwasanya 2 sahabat laki-laki ini tinggal dari kecil sama Nabi Muhammad, sehingga mereka bisa membayangkan dan meriwayatkan Nabi secara detail. Dan Ummu Ma'bad adalah perempuan Badawiyah yang tinggal di pelosok, dan ketika dia ketemu Nabi, dia belum tahu itu adalah Nabi Muhammad, sehingga dia bisa memasati, merekam dengan jelas Nabi Muhammad dan bisa meriwayatkannya kepada kita. Itu termasuk alasannya. 3 sahabat yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari pembacaan hadis sifat Nabi besar Muhammad SAW dan mendapatkan pandangan khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.